Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Yesi Anastasia Manalu with NPM 25412052. Today I would like to present a topic about mean, median, and mode in statistics. In our daily life, data is everywhere. We can feed data in school, grade, social media, insight, online shopping, surveys, business reports, and even weather prediction. However, large amounts of data are often difficult to understand. Therefore, statistics help us summarize and analyze data so it becomes easier to read and interpret. One of the most important topics in statistics is measure of central tendency, name, mean, median, and mode. This concept helps us identify the center of representative value of a dataset. One, the meaning of mean, median, and mode. Two, formula and examples. Three, advance and disadvance. Difference between them. 5. Application in daily life. I hope this presentation will help us understand statistics. I hope this presentation will help us understand statistics more clearly and easily. Without further ado, let's begin the presentation. Statistics is a science that studies collecting data, organizing data, analyzing data, interpreting data, and presenting data. Dalam kehidupan sehari-hari, statistik digunakan di berbagai bidang. Dalam pendidikan, untuk menghitung rata-rata nilai siswa. Dalam bisnis, untuk menghitung keuntungan dan produk laris. Dalam pemerintah, untuk sensus pendidik. Dalam kesehatan, untuk menghitung jumlah pasien atau penyebaran penyakit. Dalam media sosial, untuk melihat jumlah viewers, like, dan followers. To summarize data, statistician use measure of central tendency, mean, median, mode. Materi pertama kita masuk ke mean. Mean adalah nilai rata-rata dari seluruh data. Mean adalah ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan karena mudah dipahami. Rumus dari mean adalah langkah menghitung mean adalah pertama, jumlahkan seluruh data. Kedua, hitung banyak data. Ketiga, bagi jumlah data dengan banyaknya data. Mean menunjukkan nilai rata-rata suatu kelompok data. Jika rata-rata kelas tinggi, maka secara umum nilai siswa juga baik. Namun, mean sangat dipengaruhi nilai ekstrim. Adapun jenis-jenis dari mean adalah pertama, arithmetic mean atau rata-rata biasa. Kedua, weighted mean atau rata-rata bobot. Contoh, tugas 30%, ujian 70%. Nilai akhir dihitung berdasarkan bobot tertentu. Adapun kelebihan mean yang pertama, mudah dihitung. Kedua, menggunakan seluruh data. Ketiga, cocok untuk penelitian. Sedangkan kekurangan untuk mean sendiri, yang pertama dipengaruhi nilai ekstrim, yang kedua tidak cocok untuk data tidak merata. Penerapan mean
Median digunakan untuk rata-rata nilai, rata-rata penghasilan, rata-rata penjualan, dan rata-rata suhu. Materi yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Median membagi data menjadi dua bagian sama besar. Cara menentukan median: pertama, urutkan data dari kecil ke besar. Kedua, cari posisi tengah. Jenis median ada median data ganjil dan median data genap. Median cocok digunakan jika data memiliki nilai ekstrim. Contoh, 2 juta, 2 juta, 3 juta, 3 juta, dan 50 juta. Jika menggunakan median, hasil terlalu tinggi. Median lebih mewakili kondisi sebenarnya. Median memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya adalah tidak dipengaruhi nilai ekstrim. Yang kedua, cocok untuk data ekonomi. Yang ketiga, mudah dipahami. Dan kekurangan median adalah tidak menggunakan seluruh data. Kurang detail dibandingkan median. Penerapan median digunakan dalam data pendapatan, harga rumah, data ekonomi, analisis sosial. Materi yang ketiga yaitu mode atau modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Cara menentukan modus: perhatikan angka yang frekuensinya paling banyak. Contoh, data 70, 75, 75, 80, 90. Angka yang paling sering muncul adalah 75. Jadi nilai modusnya adalah 75. Jenis-jenis modus ialah 1 modus, 2 modus, lebih dari 2 modus, tidak ada modus. Kelebihan modus: 1. Mudah dicari. Cocok untuk data kategori, tidak dipengaruhi nilai ekstrim. Kekurangan dari modus ialah 1 bisa lebih dari 1, kedua, kadang tidak ada modus. Penerapan modus digunakan untuk produk terlaris, ukuran pakaian populer, warna favorit, makanan favorit pelanggan. Adapun perbedaan median, dan modus adalah: pertama, median adalah nilai rata-rata, sedangkan median nilai tengah, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Kedua, menggunakan seluruh data, sedangkan median berdasarkan posisi data, dan modus berdasarkan frekuensi. Ketiga, dipengaruhi nilai ekstrim, sedangkan median tidak terlalu dipengaruhi nilai ekstrim, dan modus tidak dipengaruhi nilai ekstrim. Penjelasannya adalah median, dan modus merupakan ukuran pemusatan data dalam statistika. Ketiganya digunakan untuk mengetahui nilai pusat atau nilai yang mewakili suatu kumpulan data. Walaupun memiliki tujuan yang sama, cara perhitungan dan penggunaan berbeda. 1. Median adalah nilai rata-rata dari seluruh. 2. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ketiga, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Statistika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu manusia memahami data dan mengambil keputusan. Dalam pendidikan, guru menggunakan statistika untuk menghitung nilai rata-rata siswa dan mengevaluasi hasil belajar. Dalam bisnis, perusahaan menggunakan statistika untuk mengetahui produk yang paling laris dan memahami kebutuhan konsumen. Dalam ekonomi, pemerintah menggunakan statistika untuk melihat tingkat pengangguran, inflasi, dan pendapatan masyarakat. Dalam kesehatan, rumah sakit menggunakan statistika untuk menghitung jumlah pasien dan menganalisis penyebaran penyakit. Dan dalam media sosial, content creator menggunakan statistika untuk menganalisis viewers, like, comments, dan engagement. Karena itu, statistika memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan. Kesimpulan dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa median, dan modus merupakan konsep paling penting dalam statistika. Setiap metode memiliki fungsi karakteristik yang berbeda tergantung pada jenis data yang digunakan.
Metode statistika membantu manusia menganalisis data, memahami informasi, dan mengambil keputusan yang lebih baik.